dan kawan-kawan. Sementara kita mahasiswa itu diliburkan di tengah pandemi ini, tetapi sistem belajar mengajar melalui media daring itu tidak difasilitasi oleh kampus, itu tidak difasilitasi hanya untuk menjadi barang dagangan. Bagaimana kaum buruh bisa menyekolahkan anak-anak dan kawan-kawan? Diperparah lagi dengan pandemi COVID-19 ini, kaum buruh yang sampai saat ini sudah ada yang dimiliki oleh negara yang berbeda. Betul tidak kawan-kawan? Pemerintah kita supaya aksi hari ini merasakan anak-anak bapak-bapak polisi, anak-anak tukang beca, anak-anak dan ojol lainnya, anak-anak security DPRD, anak-anak dan kawan-kawan wartawan itu pasti merasakan. Betul tidak kawan-kawan? Pendidikan kepala pemerintah bahasanya pendidikan gratis. Ini ada gratis yang berfungsi rakyatan. Karena kami bingung melihat nasib kami sebagai buruh. Bagaimana bahasanya untuk kedepannya nasib pelajar atau mahasiswa atau buruh. Pendidikan gratis. Kapitalisme. Kurang semangat. Kapitalisme. Hancurkan. Imperialisme. Musnahkan. Orang tua menterancam kesehatan otomatis tidak bisa membiayai biaya pendidikan selama pandemi ini sampai tidak kawan-kawan. Artinya kami dari mahasiswa yang tadi malam kita baru memperingati Hari Buruh Nasional. Hari Buruh Nasional karena satu kesadaran kelas buruh di depan gedung DPRD Nusantara kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Terlalu banyak persoalan yang ada di Indonesia dari masa kolonial sampai sekarang ini belum ada satupun apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pendidikan untuk manusia Indonesia dan kata secara praktik dengan kawan. Kita lihat dari beberapa persoalan yang terjadi di sektor pendidikan hari ini banyak mahasiswa kawan-kawan. Itulah yang menjadi sasaran untuk kebijakan-kebijakan yang global itu kawan-kawan. Jika sampai sekarang pemerintah masih dengan seenaknya meliberalisasi pendidikan itu, maka tidak kawan-kawan. Artinya apa? Pendidikan semakin hari semakin dari para kawan-kawan masih semangat. Oke, kalau aku bilang pendidikan tanggung jawab siapa? Kita semua jawab negara. Oke? Pendidikan tanggung jawab siapa? Negara. Pendidikan tanggung jawab siapa? Negara. Bukan milik pemenang, bukan alat penguasa, tapi milik kita semua. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Bahwa sejatinya pendidikan itu adalah hak setiap manusia. Bahwa sejatinya pendidikan itu adalah hak asasi setiap manusia yang hidup kawan-kawan. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan komersialisasi dunia pendidikan sehingga menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan yang harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Betul tidak kawan-kawan? Kita lihat bahwa sistem kapitalisme di mana kaum modal, di mana pengusaha dan pemerintah itu berselingkuh untuk mendagangkan dunia pendidikan agar dibeli oleh rakyat dengan harga yang sangat mahal. Pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak kaum buruh, bagaimana anak-anak kaum tani yang tanahnya masih dirampas, bagaimana kaum buruh bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi jika kaum buruh masih dijerat dengan politik upah murah, jika kaum buruh masih dijerat dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, dan itu juga akan diperparah dengan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Betul tidak kawan-kawan? Mungkin hanya akan menjadi mimpi di siang bolong bagi anak-anak kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dan kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah lainnya untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Jika sampai saat ini pemerintah masih menata dunia pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, justru pemerintah menata dunia pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang pro modal yang hanya bertujuan untuk meraup keuntungan dari dunia pendidikan. Betul tidak kawan-kawan? Kalau aku bilang pendidikan gratis, kita semua jawab ilmiah demokratis. Kalau aku bilang pendidikan gratis, kita semua jawab bervisi kerakyatan. Bisa kawan-kawan? Pendidikan gratis, Ilmiah demokratis, pendidikan gratis, sis kapitalisme, kurang semangat, kapitalisme, hancurkan, imperialisme. musnahkan, Ya, karena sistem kapitalisme dan imperialisme lah yang menjadi musuh rakyat sejatinya kawan-kawan. Karena sistem kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang membenarkan penguasaan alat-alat produksi termasuk industri jasa untuk meraup keuntungan dari rakyat pekerja dan rakyat miskin pada umumnya. Kita lihat. DPRD ini apa kira-kira, Bang? Nah, di momentum ini kita menuntut agar negara menggratiskan pendidikan selama COVID-19 ini. Yang lain kan tadi masih ada terkait dengan apa, Omnibus Law. Apa tuh? Dan juga kita tidak luput terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan beberapa klaster-klaster yang lainnya juga. Kita menuntut agar DPR RI atau pemerintah segera mencabut atau membatalkan RUU Omnibus Law itu. Oke, terkait dari pendidikan itu apa landasannya kok bisa harus digratiskan gitu? Dalam situasi pandemi seperti ini, orang tua para mahasiswa dan pelajar terancam PHK. Otomatis secara perekonomian akan hancur. Bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa memenuhi biaya pendidikan selama COVID-19 ini, sementara orang tua kita terancam PHK? Satu. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita juga diatur tentang belajar jarak jauh. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi perguruan tinggi. Namun sekarang ini setiap universitas tidak memfasilitasi dalam belajar daring itu atau belajar jarak jauh itu sendiri. Oke, terkait pendapat ataupun apa dari pihak DPRD, apakah ada atau tidak selama apa ini demonstrasi tadi? Kita sudah menyuarakan menolak RUU Omnibus Law ini jauh sebelum pandemi ini ada, Ya. dan beberapa kali kita mendatangi kantor DPRD, cuman tidak ada satupun solusi untuk coba mempresur pemerintah pusat agar membatalkan RUU Omnibus Law ini. Oke, yang untuk hari ini apakah ada tanggapan dari DPRD Sumatera Utara? Untuk hari ini dan semalam di 1 dan 2 Mei ini, untuk tanggapan dari DPR sendiri tidak ada sama sekali dari mulai kita tanggal 1 sampai 2. Oke. Terima kasih banyak, Bang ya.